Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin berkat rahmat dan karunia-Nya lah alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, kita sekalian masih dilimpahi ribuan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat wal afiat, terlebih lagi nikmat iman dan Islam yang semoga oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan hingga kelak ajal menjemput kita. Dan di antara nikmat lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini telah sampai kepada hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam semoga senantiasa disanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita sekalian selaku pengikutnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pemirsa MGS TV dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sebuah mau'idhah hasanah dengan tema keutamaan salat tarawih. Musami'in rahimakumullah, betapa besar hikmah dan keistimewaan bulan suci Ramadan, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui betapa besar hikmah dan keistimewaan bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, maka niscaya umatku akan berharap bahwa seluruh bulan ini semuanya adalah Ramadan. Mustami'in rahimakumullah, di antara keutamaan bulan suci Ramadan, karena di dalamnya ada berbagai amaliyah, berbagai ibadah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah di bulan suci Ramadan ada puasa, dan di bulan suci Ramadan ada salah satu salat di mana tidak bisa dilakukan di bulan-bulan lain selain bulan suci Ramadan. Salat apakah itu? Kita tahu bahwa salat tersebut dinamakan salat tarawih yang hukumnya disunatkan. Bahkan para ulama menyatakan, misalnya di dalam salah satu kitab Kifayatul Akhyar, seorang ulama mengatakan, Syekh Taqiyuddin di sana menyatakan bahwa salat tarawih merupakan salat yang dimana tidak syak lagi hukumnya itu adalah sunat. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara keistimewaan, di antara keutamaan daripada salat tarawih adalah barang siapa yang mengerjakan ibadah, dan para ulama sepakat yang dimaksud dengan ibadah di sana, man qoma di sana adalah mendirikan salat tarawih. Maka barang siapa orang yang melaksanakan ibadah, yaitu melakukan salat tarawih imanan wahtisaban, dibarengi dengan keimanan yang sungguh-sungguh dan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala ghufira, akan apa? Akan diampuni orang tersebut ma taqaddama min dzambih, dosa-dosanya. Mak di sana menunjukkan dosa yang telah dia lakukan
pada masa-masa terdahulu. Mustami'in rahimakumullah. Kalau kita melihat pada bunyi matan hadis tersebut, di situ menjelaskan bahwa para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan imanan, yang dimaksud dengan iman di sana artinya adalah dia meyakini bahwa tarawih merupakan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, dan diyakini fadilahnya atau keutamaannya. Kemudian yang dimaksud dengan ihtisaban atau wahtisaban di sana adalah ikhlas, sebagaimana para ulama menjelaskan. Contohnya misalnya kita lihat di dalam kitab Mughnil Muhtaj, Syekh Khatib di sana menjelaskan bahwa betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwa bagi orang yang melaksanakan sholat taraweh itu akan mendapatkan keutamaan, yang diantaranya keutamaan adalah dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya. Pertanyaan berikutnya, dosa yang seperti apa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Misalnya Imam Haramain menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan diampuni dosa di sana adalah dosa-dosa yang kecil. Jadi menurut beliau bukan dosa yang besar, karena dosa besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berbeda dengan Imam Haramain, misalnya Imam Syekh Ibnu Al-Munzir misalnya menyebutkan bahwa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya dosa-dosa kecil, tapi berharap dosa-dosa besar juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustami'in, para pemirsa MGS TV yang berbahagia, terlepas dari apakah dosa kecil ataupun yang besar yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kita semua yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan dan keistimewaan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat tarawih dengan mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian selain itu tentunya masih banyak keistimewaan-keistimewaan lain atau keutamaan-keutamaan lain daripada pelaksanaan sholat tarawih. Di antaranya secara sosiologis kita bisa melihat betapa ketika dilaksanakan sholat tarawih, kita misalnya akan mampu memupuk rasa persaudaraan, akan mampu juga memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Karena ketika kita melaksanakan jamaah sholat tarawih, kita berbondong-bondong bersama-sama melakukan berjamaah tersebut di masjid, di komplek tempat kita atau di sekitar kampung kita, yang mudah-mudahan tentunya dengan demikian itu akan membawa kepada rasa damai di sekitar masyarakat kita dengan persatuan dan kesatuan yang ada di dalamnya. Mustami'in rahimakumullah. Dengan demikian maka kita berharap semoga kita sekalian di hari yang kedua di bulan suci Ramadan ini tentunya kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan keterangan bahwa 10 hari di hari-hari pertama di bulan suci Ramadan itu akan dilimpahi rahmat, atau itu adalah hari-hari yang penuh rahmat. Dan di 10 hari di tengah-tengah bulan suci Ramadan atau sepertiga kedua di bulan suci Ramadan itu adalah hari-hari yang penuh maghfirah. Dan kemudian di hari-hari terakhir nanti di 10 hari bulan suci Ramadan itu adalah hari-hari di mana kita mendapat pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan di 10 hari awal ini, yaitu di hari yang kedua ini, kita mendapat limpahan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu
atau kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan kebaikan. Terlebih kita mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat tarawih yang begitu besar hikmah dan keutamaannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini membawa manfaat untuk kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.